Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kita jumpa pagi hari ini dalam saat teduh. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, menjalankan aktivitas kita. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bangun pagi hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan sebelum kami menjalankan aktivitas kami. Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus mengurapi kami di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. 2 Timotius 2 ayat pertama berkata demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tema renungan pagi hari ini berbicara tentang kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mengirim surat kepada Timotius. Dalam surat itu Rasul Paulus menasihati Timotius sebagai anak rohaninya. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan dasar hati yang suci, hati yang murni, yang timbul dari iman yang tulus ikhlas, Rasul Paulus mengingatkan, menasihati kepada Timotius sebagai hamba Allah, sebagai pekerja Allah, sebagai pemberita Injil, agar Timotius menjalankan tugas pelayanan dengan baik dan menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kuat oleh kasih karunia dalam arti tidak bergeser, tidak keluar dari ajaran yang benar, tidak keluar dari iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar iman, dasar keyakinan. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, Rasul Paulus menasihati Timotius berkata begini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik. Waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya tidak bergeser dari kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan tulus hati, Rasul Paulus mengajar, menasihati Timotius. Maka pagi ini juga firman Tuhan datang kepada kita, mengajar kita, menasihat kita, agar kita tetap di dalam kekuatan kasih karunia Allah. Kita tetap ada dalam kasih karunia Allah, dan kita kuat di dalam kasih karunia Allah. Kasih Yesus adalah karunia Allah bagi manusia, dan di dalam Dia kita hidup dan menerima kehidupan
yang kekal. Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Yohanes 3:16, Yohanes 3:16, seperti yang kita ketahui berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jalan di dalam kekuatan kasih karunia ada jaminan. Maka hendaklah kita menjadi kuat oleh kasih karunia. Nasihat firman Tuhan agar kita kuat dalam kasih karunia, hidup dalam kasih karunia, berada di dalam kasih karunia. Kolose pasal 2 ayat 6-7, Kolose pasal 2 ayat 6-7, nasihat Rasul Paulus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, tak henti-hentinya kita hadapi. Namun saudara sekalian, kita hadapi bukan dengan kekuatan kita. Kita hadapi bukan dengan kehebatan kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Tetapi kita hadapi dengan kita ada dalam kekuatan kasih karunia. Kita berakar dalam kekuatan kasih karunia. Kita bertumbuh dalam kekuatan kasih karunia. Dan kita akan mendapat kelegaan, sentosa, damai, sukacita dalam hati. Dan kekuatan itu kita alami dan menjadi pengalaman dan kesaksian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, Anda sedang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tahu keberadaan kita saat ini, kesusahan saudara, penderitaan saudara, pelayanan saudara, segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang Anda sedang hadapi hari ini? Kesulitan apa yang Anda sedang hadapi hari ini? Persoalan apa yang Anda sedang hadapi hari ini? Ada banyak pergumulan yang tak henti-hentinya kita hadapi. Namun saudara sekalian, sebagaimana Rasul Paulus menasihati Timotius sebagai hamba Allah, maka firman Tuhan ini juga datang kepada kita sebagai umat Tuhan. Apakah sebagai seorang jemaat? Apakah kita sebagai hamba Tuhan? Apakah seorang pekerja, seorang pegawai? Apakah Anda sebagai seorang pengusaha, pedagang, apapun pekerjaan, profesi yang Anda geluti hari-hari ini? Yang firman Tuhan inginkan adalah kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah ada dalam Tuhan, kita hidup di dalam
kekuatan kasih karunia. Kita ada dalam kekuatan kasih karunia. Kita berakar dalam kekuatan kasih karunia. Dan kita terus dibangun di dalam kekuatan kasih karunia. Kita tidak bergeser dari iman percaya kita. Kita tidak bergeser dari satu keyakinan kita. Dengan masalah yang kita hadapi, dengan persoalan yang kita hadapi, dengan tekanan yang kita hadapi hari-hari ini. Apalagi dunia ini sedang dilanda dengan persoalan-persoalan yang tidak pernah selesai. Kita menghadapi kondisi-kondisi hari-hari ini. Kita melihat hari-hari ini bukan semakin baik, tapi hari-hari ini kita melihat semakin tidak baik. Persoalan silih berganti, situasi silih berganti kita hadapi yang tidak menentu. Namun saudara sekalian, kita tetap memiliki kepastian iman kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bertambah teguh di dalam Tuhan. Kita tetap berakar dalam Tuhan. Artinya apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, kita tetap kuat oleh kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kita tetap hidup, kita tetap bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Saudara sekalian, Kristus adalah kasih karunia Allah yang telah diberikan Allah kepada kita. Di dalam kasih karunia itu, di dalam Kristus itu, kita mendapat jaminan. Ada jaminan yang Allah berikan kepada kita. Sebab barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa bertahan di dalam aku, barang siapa tetap hidup, tidak bergeser, tetap berakar, tetap bertumbuh di dalam Tuhan Kristus Yesus, maka ada satu jaminan Allah kepada setiap orang yang percaya, yang bertumbuh, yang berakar di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan mau, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita tetap datang kepada Tuhan. Tetap menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Tunjukkan iman kita kepada dunia. Bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang teguh, tetap bertumbuh di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Saudara sekalian, kita tidak hadapi hari-hari ini dengan kekuatan kita sebagai manusia. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, mari kita hadapi dengan kita hidup dalam Tuhan. Kita hadapi dengan kita bersandar kepada Tuhan. Kita hadapi dengan kekuatan Tuhan. Roh Kudus adalah kekuatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan berikan Roh Kudus itu dalam hidup saya, di dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus akan memampukan kita, akan menyanggupkan kita menghadapi segala sesuatu yang ada. Bagaimana Roh Kudus akan memampukan kita? Tetapi ketika kita hidup dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, ketika kita ada dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita, maka Roh Kudusnya akan diberikan kepada kita. Dan kita masuk dalam pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, yang akan menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, sehingga kami tetap ada di dalam Engkau. Kami tetap kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kami tidak hadapi hari-hari ini bukan dengan kekuatan kami, tapi kami datang merendahkan diri. Kami ada dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Biar kemenangan, biar senantiasa kekuatan Engkau terus berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kelegaan, sentosa, damai, sukacita bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, berkati mereka. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.